Setelah penggilingan terak, ini juga termasuk namanya kalau unitnya namanya ini finish mill. Kalau unit pertama ya saya jelaskan pertama kali itu adalah unit pertama itu adalah crushing stone. Crushing stone itu untuk menghancurkan kalium karbonatnya. Jadi batu kapur yang warna putih-putih yang mengkilap itu dihancurkan sampai menjadi kecil-kecil. Biasanya ya seukuran kepalan manusia lah, paling besar. Setelah itu ada konveyor. Nah, ini adalah pertambangan di Tuban ya, salah satunya. Nah, ini ada pertambangan, ini adalah clay. Ada yang putih-putih, warnanya putih-putih seperti ini. Ini putih-putih ini adalah kalium karbonat. Nah, ini kemudian diangkut. Kalau yang ini masih pengangkutan ya. Ini pengangkutan menggunakan dump truck ya. Ke arah ini limestone crusher. Nah, itu dihancurkan. Ini kalium karbonat ya. Nah, ini jadi gumpalan kecil-kecil kayak seperti ini. Kemudian langsung masuk long bell dengan kecepatan sekian. Nah, ini jauh, ini biasanya berkilo-kilo dari tempat penambangan. Ini kalau nggak salah di Rembang ya. Ini untuk Rembang. Nah, ini adalah clay storage. Warnanya merah. Nah, ada satu kali kapur ya, batu kapur tadi ya. Kedua adalah clay. Kemudian dimix. Ini dimix ini. Dimix jadi satu, nanti ada komposisinya 50%, 50% atau berapa gitu. Nah, ini dijadikan satu. Nah, ini kemudian di grinding. Raw grinding. Ini biasanya namanya raw mill. Namanya raw mill. Itu dengan besar kayak dihancurkan, digerus gitu. Nah, ini kemudian cold grinding untuk menghaluskan batu bara. Nanti dicampur jadi satu sama clay and tadi itu. Ini kiln. Di kiln ini tingginya sampai berapa puluh meter ya. Ini biasanya untuk membakar dari setiap raw material itu. Nanti biar saling mengikat. Nah, ini proses pembakaran di kiln. Nah, jadi klinker tadi itu. Ini kilnnya ya. Itu. Ini ada suaranya kan ya? Ada, Pak. Ada suaranya ya? Oh ya, ini tadi ada proses pembakaran ya. Ini disemprot dengan api ya. Kemudian saling bereaksi karena ada coolnya tadi ya. Kemudian nanti akan terbakar. Nah, bentar. Nah, seperti ini. Nah, ini terbakar ini. Setiap campuran nanti akan terbakar. Kemudian setelah itu jadi clinker cooler. Nanti dia masukkan ke dalam cooler. Nah, ini clinker storage. Clinker itu terak. Jadi sebelum jadi terak. Nanti dimasukkan ke dalam kayak dandang gitu. Itu adalah storage-nya. Nah, ini kemudian penambahan aditif, korektif dan sebagainya. Bisa jadi satu, dimasukkan ke dalam namanya finish mill. Nah, finish mill itu sama kayak semacam kiln tadi, tapi nggak ada apinya ya. Dia nggak ada api, cuman kayak mengaduk aja. Cement mill, ini boleh dibilang cement mill. Ini sudah, ini packing. Jadi kalau sudah jadi, di packing. Ini dulu kita ngukur belum seperti ini ya. Ini sudah bagus di Rembang, sudah melakukan inovasi teknologi. Yang di sebelumnya yang di Gresik dan di Tuban beberapa itu masih manual. Palletizingnya itu pakai tenaga manusia.
Jadi dari atas gitu dibelok-belokkan gitu supaya terus ditata manual pakai tangan. Bayangkan satu sak itu 25 kilo. Berapa nanti yang apa namanya? Nah, jadi semacam seperti itu. Itu adalah visualisasi dari proses pembuatan semen yang ada di dalam media sosial ya, YouTube dan sebagainya. Ini adalah bagan proses pembuatan semen. Bagan ini sebagai tools ya untuk memudahkan para safety atau K3 dalam memahami setiap proses, bukan menjelaskan proses ya. Bagan itu adalah tools untuk menjelaskan proses. Jadi ini contohnya ini itu adalah semacam hal yang untuk menjelaskan setiap proses itu supaya orang atau kita sebagai orang safety atau orang K3 itu mengerti setiap tahapan-tahapan yang dilalui dalam setiap pembuatan semen. Oke. Ini prosesnya, ini macam proses pembuatan semen. Ada semen basah dan sebagainya. Ini contoh proses pembuatan semen dengan metodenya, setiap metodenya. Ada proses basah, ada proses semi basah, ada proses kering. Terus ini kualitas material ya. Pembuangan overburden, peledakan, loading, transportasi, dan sebagainya. Ini contoh ini pengolahan bahan proses basah. Ini termasuk proses basah ya, raw material grinding itu. Blending itu mencampur atau mixing, semacam kayak mixing ya. Slurry atau pembakaran dari slurry feed, rotary clean, pilen dan sebagainya. Zone 3 calcining zona atau pengapuran ya. Itu pakai CaC3 sama mangan karbonat. Mangan karbonat dan kalsium karbonat. Bukan mangan karbonat ya, bukan. Ini nama mineralnya ya, mangan karbonat. Ini pembakaran, ini finish mill ya. Ini sudah penggilingan terak, itu masuk finish mill. Nah itu clinker didinginkan, clinker dari extruder masuk ke dalam bin dan sebagainya. Kemudian campuran terak dan yang lain dan sebagainya. Ya ini pengemasan. Nah pengemasan kan semuanya pakai mesin ya. Masukkan kemasan, filling, jahit, kemudian tata pakai palletizing. Sudah itu aja, paling itu. Nah, apa yang harus kalian lakukan saat melakukan penerapan AREP? Jadi di sini kalian harus menerapkan AREP-nya itu.